Pemirsa, Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan pesawat kepresidenan. Sejumlah pejabat mendampingi keberangkatan Prabowo, diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Jiwandono. Presiden Prabowo akan memulai lawatan dengan menjambangi Osaka, Jepang untuk menghadiri Osaka Expo dan mengunjungi Pavilion Indonesia. Dari Jepang, Presiden Prabowo bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Dalam pidatonya nanti, Prabowo disebut membawa sejumlah isu strategis global, termasuk persoalan Palestina. Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir, proses pelantikan dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo akui perintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Pak, kemarin dari relawan Bara juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Karena ada yang bertanya mereka. Erick Thohir tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan dengan karyawan Kementerian BUMN. Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya salah. Tapi itu semua untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan bangsa kita. Tak kuasa menahan tangis, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan karyawan Kementerian BUMN. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI itu harus melepaskan jabatannya untuk menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Acara perpisahan pun sengaja dibuat di Menara Dana Reksa untuk melepas Erick Thohir. Kepada karyawan Kementerian BUMN, Erick berpesan untuk tetap menjaga jati diri dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara.
Erick juga berpesan agar Kementerian BUMN mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan lahir Danantara, ya, ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung. Saya titip. Ya, kita ini keluarga besar. Erick Thohir sebelumnya sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora menggantikan Dito Arya Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Juga Pak Dekan. Pemirsa, penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan tersebut diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Demi Allah saya bersumpah. Untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara. Dan Sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN, Doni Oskaria pernah menduduki beberapa jabatan strategis dari Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN, dan berikut profil singkat Doni Oskaria. Doni Oskaria lahir di Sumatera Barat 26 September 1969. Tahun ini usianya tepat 56 tahun. Sebelum diangkat menjadi PLT Menteri BUMN, Doni menjabat sebagai Wamen BUMN periode 2024-2025. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama InJourney periode 2020 hingga 2024. Doni juga pernah menduduki jabatan sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corp, Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Tbk, dan anggota Komite Ekonomi dan Industri atau KEIN. Doni juga tercatat pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Doni mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran dan Asian Institute of Management di Filipina. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan juga pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya.
Kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumahin semua ya. Kalian siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi.